kabarnya hari ini? Sehat, bahagia? Sudah siap di depan layar kaca Anda? Bagus. Saatnya kita Ruby No Secret Love. Bersama saya Karo, ditemani oleh Dani di pojok sana. Hari ini dasinya bunga-bunga subur, tumbuh bunga di dasinya ya. Dan tentunya juga saudari beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Meisha Siregar. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ngobrol tentang bagaimana cerita liburannya ya. Liburannya benar-benar spektakuler loh ya. Banyak cerita pastinya. Tapi seperti biasa kita mojok dulu untuk membahas apa yang lagi ramai terjadi di luar sana, menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, berita yang kita angkat ini masih seputar buku yang dirilis oleh Aurelie, yaitu yang judulnya adalah Broken Strings ya. Ada banyak orang yang merasa relate. Nah, ini salah satu lagi yang muncul adalah ibunya Ratu Sofia ya. Ratu Sofia ini adalah artis sinetron, pemain film juga yang pada tahun 2024 itu beritanya sempat mencuat karena dikabarkan dia itu meninggalkan rumah gitu ya bersama pacarnya. Jadi waktu tahun 2024 akhir tahun, Ratu Sofia itu masih berusia 19 tahun. Sementara pacarnya itu sutradara ya atau apa sih? Umurnya 39 tahun gitu. Keluarganya udah gitu, tapi ya itu, dan bahkan dikabarkan dugaannya mereka sudah menikah gitu tanpa restu orang tua. Tapi itu kabarnya ya, belum tahu. Nah, ini postingan ibunya nih, coba kita baca dulu nih ibunya. Dia bilang gini, terima kasih Aurelie dengan cerita hidupmu dan semoga bisa menjadi pelajaran untuk orang lain dan bisa membuka mata orang-orang untuk ikut membantu kejadian yang seperti kamu alami. Karena masih banyak anak yang tidak sadar akibat sudah didoktrin dan di-grooming dan malah ujung-ujungnya orang tua dan keluarga disalahkan karena telah terdoktrin oleh manipulator. Ada lagi postingan ibunya ya. Demi membela lelaki itu keluarga dijelekan, padahal kami sekeluarga tidak pernah menjelekkan anak yang kami buka faktanya demi menyelamatkan dia. Suatu saat jika akan terbongkar seperti kasus-kasus yang terjadi sama artis lain dan anak artis lain serta beribu kejadian seperti ini semua, anak yang lagi buta akan cinta pasti membela lelaki itu dan mencampakkan keluarganya gitu ya. Dia bilang ada lagi ceritanya, kalau mau makan harus sembunyi-sembunyi, makan teri sambal dibentak, makan durian nggak boleh, mau kurban dimarahin gitu, bahkan nggak boleh ngambil sinetron atau film yang ada adegan pegangan tangan juga nggak boleh gitu ya. Nah, dari postingan ini kemudian Aurelie, siapa Ratu Sofia bikin video gitu ya, bikin video untuk menjawab. Dia membantah bahwa dia nggak merasa di-grooming dan menurut dia di usia 22 tahun itu ya, 22 tahun, sekarang dia usianya 22 tahun, kayaknya dia udah tahu lah apa yang dia lakukan. Dan bahkan dia mengatakan kenapa dia keluar dari rumah, karena dia ngerasa dari kecil itu kayaknya dia yang harus membiayai kebutuhan keluarga. Bapaknya sakit tiap hari, dia yang harus bayar beli obatnya. Pamannya dia mesti ini biayain adik-adiknya dan sebagainya. Jadi dia ngerasa dari kecil disuruh kerja itu dia tidak pernah menikmati uangnya. Bahkan katanya dia mengaku dia disuruh ngambil project yang ada adegan untuk ya adegan nggak tahu dia bilang adegan dewasa supaya dapat uang ratusan juta rupiah. Itu pengakuannya sih Ratu Sofia, dan dia minta supaya keluarganya tidak menjelek-jelekan dia karena dia ngerasa ingin juga berhak hidup bahagia. Yang menarik kemudian kakaknya Ratu Sofia juga dia ada mengutip dari tulisannya Aurelie, bukunya dia boldin gitu ya. Terus dia tulis bahwa ini kayaknya ada yang lagi dalam fase denial. Ini yang dia garis itu aku akan bacakan melalui sini ya. Ini ada dari tulisannya Aurelie, dia bilang gini. Ia sudah memberiku naskah kalimat demi kalimat dan aku menghafalnya. Orang tuaku memanfaatkan aku. Mereka mengeksploitasiku. Ini tulisannya Aurelia. Putus asa, papaku melakukan satu-satu hal yang masih bisa ia lakukan, yaitu media. Ia menulis blog, menghubungi wartawan, menceritakan pada siapapun yang mau mendengar bahwa anak perempuannya yang masih di bawah umur sedang dimanipulasi oleh pria dewasa. Dan berhasil, beritanya meledak, tapi ceritanya berputar. Saat itu aku belum mengerti alasan papaku melakukan itu. Kupikir ia hanya ingin menghukumku, mempermalukanku lebih jauh. Baru bertahun-tahun kemudian aku paham ia melakukan karena cinta, karena tidak ada yang mau mendengar dan ia sudah kehabisan cara. Itu salah satu yang ditulis ya. Jadi dia merasa dipermalukan nih Aurelie. Jadi kakaknya Ratu Sofia itu menulis kayaknya kok mirip ya. Coba captionnya kakaknya coba kita baca. Tulisan yang aku kutip di buku Broken Strings, aku rasa cukup relate untuk situasi saat ini. Aku harap siapapun yang berada di fase denial bisa cepat tersadarkan.
Aku dan keluarga hanya ingin yang terbaik, hanya ingin kebahagiaan kami kembali seperti dulu, kumpul bersama, tertawa hangat dan bahagia. Aku tidak memaksa kalian memihak. Listen wisely, kebenaran akan selalu hadir tepat waktu. Dia tidak menyebut siapa ya, tapi ini kakaknya Ratu Sofia. Adiknya juga. Adiknya posting foto bersama bapaknya, ini bapak ibu, terus dia bilang gini, "It's okay pa, ma, time will tell the truth. One of your daughters may think you're bad parents." Ya, satu dari anak-anak perempuanmu gitu berpikir bahwa kamu adalah orang tua yang buruk, tapi 3 anak-anak perempuanmu yang lain itu tahu bahwa kamu adalah orang tua yang the best, yang terbaik ya. Who should be believed? Siapa yang seharusnya bisa dipercaya? 1 orang atau 3 orang? Dia bilang, no matter what happens, we are happy ma, pa ya. Apapun yang terjadi, kami bahagia dan kami akan selalu berada di samping kalian untuk melindungi dari apapun. We love you mama, papa. Gitu nih postingan dari adiknya. Akhirnya tadi pagi kalau nggak salah mamanya posting lagi gitu ya. Ini postingannya cukup, dia bilang gini, mama, papa, kakak dan adik-adik sekalipun tidak pernah menjelekkan Ratu, malah selalu membela Ratu gitu ya. Sekarang mama, papa, kakak dan adik-adik berjuang lewat doa. Suatu saat jika Ratu pengen pulang, pintu rumah terbuka buat Ratu. Maafkan mama papa nak ya, karena cinta kami ke Ratu terlalu besar sehingga mama papa takut. Ratu kenapa-kenapa, maafkan jika Ratu kecewa ke mama papa, mulai sekarang lakukanlah nak apa yang mau, mama pasrah. Dan suatu saat Ratu akan jadi seorang ibu, pasti Ratu akan merasakan ketakutan yang sama seperti mama papa rasakan. Jaga diri baik-baik nak ya, suatu saat jika mama papa sudah tidak ada lagi di dunia ini, datang nak ya, samperin mama papa ke makam dan jangan lupa selalu kirim doa untuk mama papa. Ini kita nggak ada, aku nggak akan memihak, nggak ada yang tahu ya. Cerita aslinya kita nggak ada yang pernah tahu. Ya, aku nggak memihak siapa-siapa. Jadi nanti kalau tayangan ini tiba-tiba viral lagi setahun, jangan marah. Kita nggak pernah ada yang tahu, tidak ada yang mau menghakimi siapapun. Tapi kenapa aku bersedih, karena ya buat seorang ibu pasti tahu ya, ibu orang tua itu yang normal pasti pengen yang terbaik buat anaknya, walaupun kadang-kadang caranya mungkin dianggap tidak tepat, tidak baik dan lain sebagainya. Hanya ingin yang terbaik. Kita juga pernah ya Mesya di masa remaja ya. Ini mau mewek kan? Jadi kita juga pernah muda. Masa remaja kita juga pernah ngerasa kayak orang tua kita nggak ngerti banget sih gitu ya. Tapi kan anak-anak, kita pernah ada di fase anak-anak remaja. Remaja kan belum pernah di fase ibu-ibu gitu. Kita doakan semua yang terbaik aja ya. Kita ke Mesya Siregar, kita lihat profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Mesya Siregar. Ibu juga berkaca-kaca ibu tadi ya? Iya banget, aku jadi ingat masa remajaku karena dulu lumayan apa ya, dikekang sama keluarga. Jadi sempat ada momen-momen yang nggak mau dengerin orang tua, lebih percaya sama pacar. Dan aku ngelihatnya kalau kasus-kasus kayak gitu kayak, duh sedih banget ya, lo nggak tahu sih gimana rasanya jadi orang tua. Kayaknya sekarang cuma tinggal penyesalan, orang tua udah di dalam makam, dan kayaknya semua kesalahan kita di masa remaja tuh nggak akan bisa dibayar dengan apapun. Sedih ya? Sedih. Ya, dan kesalahan orang tua itu juga orang tua pasti ada rasa bersalahnya gitu ya kan. Kayak aduh kita mungkin caranya salah nih gitu kan. Iya. Ada lah kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan buku itu, dengan cerita itu, semua orang tuh belajar yang terbaik dari kejadian yang dibagikan oleh Aureli gitu. Supaya mencegah hal-hal itu tidak terjadi, baik anak-anaknya belajar, orang tuanya juga belajar. Iya. Oke, kita ke Mesya aja nih, caranya dia bagaimana bonding bersama anak-anak ya, salah satunya di momen-momen liburan. Dan ini menarik sih, liburannya salah satunya adalah mengunjungi Jordan dan mengunjungi kamp pengungsian di Palestina di Jordan. Kita lihat dulu videonya. Kalau baca caption ceritamu ya, anak-anakmu punya banyak kesan yang mendalam gitu ya. Ada 2,5 juta pengungsi Palestina di sini gitu. Anak-anak sering punya ini, ada yang menyesal, ada yang rasa sedih. Karena apa, gimana ceritanya? Anak-anak responnya masing-masing anak tuh apa? Yang pasti sih anak-anakku tuh nggak expect sebahagia itu ternyata ke Jordan. Jadi mereka tuh mikirnya ya kayak kunjungan biasa kita ke panti asuhan atau kemana gitu ya. Tapi ternyata rasa yang didapetin anak-anak tuh lebih dari kebahagiaan yang pernah dia rasain. Jadi ini tuh momen yang
mereka nggak pernah alamin sebelumnya karena nggak tahu ya. Ternyata kebahagiaan itu begitu anak-anak terjun langsung dan langsung bonding dengan anak-anak Palestina yang ada di Jordan itu ternyata punya ikatan dan magnet yang luar biasa karena langsung akrab gitu loh Kak Ros. Jadi mereka langsung ketemu, tidak bisa berbahasa, komunikasi secara langsung, tapi rasa itu tuh timbul automatically aja gitu loh. Dan anak-anak tuh ngerasa kayak, Bun gila ini the best vacation ever yang pernah aku punya selama ini. Karena ya itu, mereka nggak pernah mimpi bisa ketemu langsung sama mereka kan. Dan ternyata ya anugerah aja sih, ternyata mereka begitu berkesan dan sampai sedih nggak mau pulang. Dan aduh aku masih pengen di Jordan, aduh aku seneng banget ke camp. Padahal camp tuh jelek kan, busuk gitu loh. Cuma ketemu sama anak-anak main bola doang itu Bambang happy-nya minta ampun. Ketemu anak-anak yang pure hatinya ngelihat kita tuh bisa langsung meluk, bisa cium. Nggak ada bahasa apa-apa, nggak ada babi ibu, tiba-tiba dia nyium, terus dia pegang-pegang rambut kita, dia pegang segala macam. Itu tuh kayak kebahagiaan yang bayangin nggak pernah kenal sebelumnya kan Kak Ros. Tiba-tiba perasaan cinta itu tumbuh aja. Jadi justru di tempat yang nggak indah, nggak nyaman, betul. Justru kebahagiaan itu dirasakan. Iya. Ini captionnya nih menarik ya, nih ya. Aku ngerasa jadi munafik deh Bun gitu ya. Ini kata siapa? Syabila. Lihat mereka sesusah ini, tapi aku masih suka nyerah makan minum brand-brand yang support kehancuran mereka. Terus ada lagi nih, Bun, hatiku penuh banget di sini. Mereka sayang banget sama aku sayang sama mereka. Aku nggak pernah se-happy yang kayak gini. Itu kata Luisa. Gitu ya. Bambang bilang seneng banget bisa main bola sama mereka. Mereka jago-jago. Gitu. Terus ini papanya. Papa tuh bahagia tahu bisa lihat anak-anak papa di camp kemarin. Kalian bisa nikmatin, enjoy, bisa punya rasa. Itu empati, mahal. Hati kalian pasti jadi lembut deh. Ini liburan termahal di negeri para nabi. Banget sih. Banget ya. Karena aku pengen anak-anakku bisa belajar satu hal di mana kita nih hidup kita tuh nggak hidup sendirian. Dan aku punya kesempatan memang dari dulu, aku kebetulan udah pernah ke Jordan, Karos, tahun kemarin. Waktu itu perjalanan kita ke Al-Aqsa. Nah di situ pada saat di Jordan aku nggak sempat ke camp karena cuma mampir untuk pulang. Terus aku sempat ngomong sama baby, Beb, aku tuh pengen banget ke camp karena semua orang-orang Palestina terbanyak itu ada di Jordan gitu loh. Kok kita sampai nggak sempat ke sana? Nah, baru tahun ini kejadian dan karena liburan akhir tahun, baby akhirnya bilang aku mau berangkat bawa anak-anak. Jadi buat kalian pun ini pertama kali ya ke camp ya? Pertama kali, benar-benar pertama kali. Dan di situ anak-anak tuh selama ini memang kita punya satu pemahaman bahwa kita memang punya kewajiban untuk perhatiin mereka, walaupun saat ini Sumatera prioritas gitu ya. Tapi pada saat kita punya kesempatan, yuk kita berangkat. Dan aku nggak expect apa-apa Kak Ros, tapi ternyata sampai sana itu anak-anak semangat banget bantuin packing, bantuin ngebungkus segala macam. Dan itu aku ngelihat anak-anak semangat dan nggak perlu aku perintah-perintahin. Mereka ini making apa? Kita kirim bantuan, jadi ada sebagian kirim ke Gaza dengan antrian gitu ya, dan sebagian kita kirim ke 3 camp pengungsi yang ada di Jordan. Itu totalnya ada 1000 pack. Jadi ini musim salju, di mana mereka itu hidup hanya bergantung ke donatur, Karos. Mereka tuh nggak dijamin kesehatan, pendidikan, dan makanan. Jadi benar-benar hanya bergantung sama kita donatur. Jadi aku mewakili dari semua orang-orang yang udah berbagi, aku mewakili mereka untuk menyerahkan bantuan kayak selimut, sembako, minyak, makanan, kacang-kacangan, segala macam untuk kebutuhan mereka selama winter. Winter lagi aduh kebayang. Jadi anak-anak lucu deh. Anak-anak dipakein jaket, kita kasih jaket, kita kasih selimut, terus kita ajak jalan-jalan ke tempat main anak-anak, dan mereka baru 1 kali main di playground di Jordan karena mereka yang semiskin itu, sekasian itu, bener-bener jelek lah, buruk lah tempatnya. Wah itu ya. Dan ini pengalaman yang mahal. Iya, kamu membawa anak-anak itu merasakan ya pengalaman yang mahal.
Dari situ perjalanannya, jadi kalian itinerary-nya gimana tuh? Selama berapa hari? Kan dari situ kalian lanjut ke Jepang nih. Iya. Jadi ke Jordan dulu. Ke Jordan aku 7 hari, 7 hari? langsung terbang ke Tokyo. Jadi Jepang. dan dua-duanya nih suhunya kurang lebih sama. Kan musim dingin juga. Kurang lebih sama, cuma untuk Jepang ada daerah-daerah yang udah minus ya, karena aku ke Hokkaido juga. Oh, memang nyari salju ya. Iya. Oke, ini dari cerita ke Jordan kita cerita juga yang ke Jepang. Katanya di Jepang juga ada drama juga tuh apa? Pas sampai di Osaka ada kisah apa? Pasti seru deh kalau liburan keluarga. Iya. Ada videonya, coba kita lihat dulu yang berikut. Yang ceritanya tuh, yang turun salju itu ternyata di Tokyo ya itu ya. Iya, jadi Tokyo itu udah berpuluh-puluh tahun kali nggak pernah ada sejarahnya turun salju, jarang. Dan kemarin tiba-tiba pas kita masih di Tokyo, lah ini apaan ya? Kok putih? Hah, salju? Masa sih turun di Tokyo gitu? Karena kita udah bikin itinerary mau ke Sapporo dan Niseko untuk mencari salju. Dapat di Tokyo. Oke, udah dapat ya. Terus tadi yang main salju tuh yang tidur-tiduran Babang itu di Iya, itu di Niseko. Sapporo. Iya, yang main di ski. Niseko itu 2,5 jam sampai 3 jam ke Niseko dari Sapporo. Dari Sapporo. Sapporo udah ada salju, cuma kita ke ski resortnya memang sengaja ke Niseko. Jadi Niseko yang tadi main ski juga di Niseko Yes. itu ya. Oh, jadi tapi kalau packingnya juga kan kalau baju musim dingin lebih banyak ya Bu ya. Aduh, ini ada bukan videonya dia lagi. packing tuh. Untuk berapa orang? 5 ya. 5 orang, 20 hari. Bu, ibu kan anaknya udah gede-gede. Ini ibu packingin semua atau gimana? Packing masing-masing, tapi finalisasi aku. Ini nggak perlu, nggak usah. Ini bareng aja. Udah. Jadi Toilet satu terus orang, nggak usah bawa. satu orang satu koper gede. Iya, 1 koper gede. Masuk si Bambang. Iya. Bambang juga koper gede. Koper gede. Banyak yang titip nggak tuh di kopernya Bambang? Enggak sih. Kan banyak tebel-tebel, tuker-tukeran atau gimana? Tuker-tukeran. Jadi hari ini jaketnya rolling. Untungnya kita bertiga satu size Ukurannya sepatu, sama. baju satu, jaket satu ukuran, semuanya kita rolling. Oh oke, rolling ya. Dan itu kopernya tadi yang buka atas ya? Iya. Karena kalau di Jepang sempit-sempit ya buatannya. Bener. Nah, ini kan kita ngomongin Jepang. Kita mau ngobrol sama orang Jepangnya langsung ya. Ada Haruka. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nih, kita sudah sama orang Jepang. Ada Haruka. Belum pernah di sini kan Haruka ya? Iya. Di sini ya. Kita ingin melihat reaksi kamu Oke. ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Apa reaksi kamu, Haruka? Ketika kamu mendengar kalimat kasihan deh Haruka kena hujat di tahun 2025. Ketawa aja. Iya, Kamu ketawa. ketawa apa mau nangis? Ketawa aja sih sekarang. Kalau dulu kemarin mau nangis. Kemarin nggak nangis sih, tapi kayak stres aja. Sempat stres. Iya, kenapa sih orang kayak liatin orang yang kayak hujat mulu gitu? Nggak bosan apa gimana gitu? Apa yang ada di benak kamu, ekspresi kamu ketika mendengar kata angkor? Yang JKT ya. Ketawa juga ini coba. Iya, tapi kemarin akhirnya aku jadi ikut encore sih. Ya nggak apa-apa. Tampil juga. Apa yang terlintas di benak kamu ketika mendengar orang berkata Haruka? Kelihatannya aja ramah, aslinya judes. Emang dia. Iya, enggak. Oke, ini cuma gini, bingung aja. Yang berikut, apa yang kamu pikirkan ketika orang menuduh kamu, pantesan nggak dapat pacar, pilih-pilih cowok sih. Tapi emang iya. Emang kalian nggak pilih cowok? Bener sih. Iya, harus pilih cowok daripada salah nanti putus atau cerai. Betul. Apa yang terlintas di benak kamu, Haruka? Fokus ke mukanya Haruka aja. Ketika kamu mendengar kalimat bilang belum mau nikah, kalau suaminya nggak kaya. Padahal sebenarnya kamu tuh belum mau nikah karena kamu trauma sama pernikahan orang tua. Enggak sih. Enggak ya? Tapi emang harus cari orang kaya juga karena hidup itu emang duit kan. Kasih tepuk tangan buat Haruka. Haruka silakan duduk di kursi kita. Kok pindah lagi? Emang udah saya duduk deh. Ini ya baru kali ini ya orang Jepang sempat dibully ya di Indonesia ya. Apa gimana jadi kamu kesan-kesannya? Kalau Indonesia kan banyak banget netizennya. Ketika kamu tuh dulu kan mungkin image-nya bagus. Iya. Sekali-kalinya banyaknya komentar. Agak sekarang tuh belinya tuh gini loh. Kok Harka sekarang masih aja kayak kurang pinter ya gitu kan. Tapi emang di dalam hati aku tuh kayak emang dari dulu gak pinter, gimana cara jadi pinter ya gitu loh.
maksudnya mereka maunya gimana sih gitu. Iya, iya, Udah iya. tahu aku gak pinter, maunya pinter gimana sih caranya? Kamu pintar kok, kamu pintar udah nggak Oh usah iya, dipikirin. makasih. Oke, Haruka, sekarang kalau duduk di sini jawab pertanyaan kurang jujur apa deh? Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Haruka, tinggal ke fakta. Kalau lagi mudik ke Jepang, kamu itu dianggap udah jadi artis beken banget sama idol-idol di sana. Fitnah atau fakta? Fakta kali ya? Teman-teman kamu gitu yang dulu di idol kalau ketemu kamu, "Iya Haruka, kamu udah go internasional gitu." Iya. Kak?" Serius? Iya. Karena kan aku terkenal di Indonesia kan sekarang. Terus mereka tuh kayak, keren ya kamu tuh terkenal di Indonesia ya. Kamu tuh masuk iklan, kamu tuh masuk TV kayak gitu kan. Terus aku di dalam hati juga bangga gitu. Iya dong gitu. Terus mereka nggak ada yang pengen ngikutin jejak kamu juga gitu untuk ke mencoba Banyak berkarir yang di sini? kayak, aku juga pengen nih kayak kamu. Tapi mereka kok gak kesini ya. Aku juga bingung sih kenapa gak kesini Kamu ya. nggak tanya sama mereka? Enggak. Kalau emang nggak mau ya udah kan jadi karir akan jadi lancar juga di sini. Nggak ada saingan ya? Iya. Dia jujur ya, seneng deh aku. Haruka, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu punya kemampuan indigo, tahu nggak? Bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Iya. Bisa, benar. Fitnah. Bisa. Apa yang Fakta. kamu lihat? Fakta Setelah yang kan? berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap.